wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan fokus group discussion kali ini kita akan membahas terkait penyakit tidak menular atau PTM yang saat ini menjadi tren di global ya. Jadi WHO ini mendorong penerapan dan solusi yang efektif dan terjangkau untuk mengatasi masalah seperti yang akan kita bahas, obesitas, lalu ada diabetes dan kesehatan mental. Salah satunya melalui pendekatan health coverage atau pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh dan mudah diakses. Jadi dalam konteks kesehatan masyarakat ini, kebijakan ini menekankan bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada pengobatan. Artinya, perubahan perilaku hidup sehat seperti pola makan seimbang, lalu aktivitas fisik, serta screening kesehatan rutin menjadi kunci utama untuk menekan angka PTM. Melalui fokus discussion ini, diharapkan kita bisa melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara nyata di masyarakat, serta peran kita sebagai bagian dari kesehatan masyarakat untuk mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mungkin untuk topik yang pertama ya, kalau misalnya menurut teman-teman nih, kenapa penyakit tidak menular ini malah trennya semakin naik di Indonesia? Nah, bisa dilihat dari sekitar kita itu, kebanyakan pola makan masyarakat itu sekarang itu udah struktural. Nah, dilihat juga dari lingkungan kita ini, di sekitar kita, bisa dilihat dari kampus kita aja deh, lingkungan itu kebanyakan penuh makanan yang tinggi gula, lemak, abis itu kebanyakan kan juga seperti yang dijual-jual sekarang itu makanan gorengan atau makanan yang konsepnya itu fast food gitu, UPF. Jadi di sini juga ditekankan bahwa edukasi itu nggak cukup kalau misalnya di lingkungan aja itu tidak mendukung untuk terjadinya pencegahan pada diabetes ataupun obesitas. Tadi kan sudah dijelaskan kalau faktor pertama itu terjadi pada makanan. Jadi saya bisa nambahkan, saya sepakat kalau salah satu faktor itu makanan. Cuma ada beberapa faktor lain seperti yang kita tahu, gaya hidup seperti aktivitas fisik kan untuk anak-anak, maksudnya orang-orang sekarang ini kan semakin menurun itu untuk aktivitas hidupnya. Seperti yang kita tahu kalau misalkan semua dipermudah, mulai dari belanja, mulai dari beli makan itu kan dipermudah ya. Itu juga menjadi salah satu faktor. Nah, kemudian selain gaya hidup juga kayak faktor dari kebijakan pemerintah pun menurut saya juga itu menjadi faktor kesekian yang mempengaruhi tingginya angka prevalensi PTM di Indonesia maupun di global. Karena secara tidak langsung dari kebijakan yang di pemerintah buat itu juga sangat berpengaruh ya terhadap misalnya angka-angka penyakit yang ada di Indonesia. Salah satunya penyakit tidak menular ini. Tambahin tadi. Bebas saja. Bebas saja. Atau mau nanya atau mau apa? Izin menambahkan, mungkin selain faktor tadi gaya hidup sama kebijakan itu mungkin juga bisa dari faktor ekonomi. Kayak contohnya kan sekarang ke fasilitas kesehatan itu nggak murah ya, maksudnya kayak PTM ini kan angkanya tinggi, jadi itu tuh yang menyebabkan ke fasilitas kesehatannya itu mahal gitu. Nah, sedangkan tidak seluruh masyarakat di Indonesia ini mempunyai ekonomi yang yang rata, yang stabil, nggak semuanya stabil gitu. Izin menanyakan izin kan di situ Nafisa itu meng-highlight kalau misalnya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh kepada PTM, terus jangkauan untuk ke fasilitas kesehatan itu juga sulit gara-gara ekonomi. Nah, di sekarang kan itu ada kebijakan dari pemerintah yaitu menggunakan BPJS Kesehatan. Menurut saya BPJS Kesehatan itu bisa sedikit membantu untuk yang susah terkendala biaya untuk pengobatan. Tapi BPJS juga itu tidak menjamin kalau misalnya PTM itu bisa diobati atau ditangani. Karena sekarang juga banyak BPJS itu yang tidak menanggung penyakit-penyakit PTM.
yang bisa di highlight di sini kayak diabetes kan biasanya kalau orang diabetes itu harus suntik insulin ya beberapa itu kadang BPJS karena insulin itu biayanya terlalu mahal kadang BPJS itu tidak mau menanggung. Ya. Terus selain itu juga mungkin transportasi kayak yang masyarakat yang akses transportasinya itu akses layanan kesehatannya itu jauh gitu. Kita kan tetap butuh transportasi ya buat ke fasilitas kesehatannya. Mungkin dari itu termasuknya ekonomi juga ya mungkin. Kalau transportasi mungkin itu masuknya ke ekonomi ya karena kan transportasi itu kadang bukan hal utama untuk masyarakat maaf yang menengah ke bawah gitu kadang mereka aja bisa makan untuk hari ini aja udah syukur gitu mungkin itu juga bisa jadi di highlight salah satu kendala juga karena beberapa di daerah-daerah yang terpencil gitu vaskes itu susah diakses kayak daerah 3T itu mungkin kebanyakan kesehatan seperti puskesmas itu berada jauh atau susah diakses. Ya. Nah kalau misalnya dari pokok bahasan yang barusan dibahas ya, itu terkait ekonomi fasilitas kesehatan yang emang kurang mencakup ke daerah-daerah yang terpencil, itu sepertinya alokasi dana atau anggaran untuk kesehatan itu masih kurang ya. Kalau menurut kalian, kalau misalnya biaya kesehatan ini diprioritaskan menjadi nomor satu, apakah dapat menekan angka penurunan PTM ini? Terkait hal itu seperti kita tahu ya kalau pemerintahan sekarang ini kan prioritaskan kesehatan itu bukan di nomor satu, nah ini nomor 2 atau nomor 3 kalau tidak salah. Dan saya juga pernah membaca salah satu artikel itu bahwa angka PTM di Indonesia ini dari tahun 97 sampai tahun 2017 itu mengalami peningkatan jumlah kasus gitu. Apalagi sekarang untuk biaya kesehatan itu tidak diprioritaskan menjadi nomor satu. Menurut saya tadi mungkin aku pertanyaannya Kan tadi kan kalau alokasi dananya kan masih rendah nih di Indonesia sendiri apalagi terkait seperti penyakit tidak menular ini. Jadi gimana kalau misalnya alokasi dana untuk kesehatan ini diprioritaskan menjadi yang nomor satu gitu? Apakah itu dapat menekankan penurunan PTM ini? menurut saya bisa ya karena kalau seperti kita tahu fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini kan kurang merata ya, terutama di daerah yang tertinggal atau 3T, tertinggal, terluar dan terdalam itu kan itu fasilitas pelayanan kesehatan juga kurang. Kemudian untuk di daerah-daerah yang bukan di kota itu kan kayak rumah sakit dan puskesmas segala macam itu kan memang kualitasnya kan berbeda dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di maksudnya di kota atau di tengah kota atau di tempat ramai gitu. Nah menurut saya kalau misalkan diprioritaskan menjadi nomor satu berarti kan dana yang digelontorkan untuk kesehatan ini kan semakin besar. Nah dana itu kan mungkin memungkinkan untuk misalkan dibangun puskesmas atau dibangun fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin rumah sakit di sebuah kabupaten atau puskesmas di setiap kecamatan itu kan itu dengan semakin banyak puskesmas atau semakin banyak fasilitas pelayanan kesehatan menurut saya itu dapat membantu menekan penurunan angka PTM ya karena salah satu faktor tingginya angka PTM ini kan karena kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi menurut saya memang itu bisa menekan angka kasus PTM. Setuju dengan pendapat Wendy. Kenapa kalau misalnya alokasi dana kesehatan ini dijadikan nomor satu bisa membantu juga untuk rakyat-rakyat yang memang kurang bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Kalau misalnya kita bayangkan gitu misalnya setiap daerah terpencil itu punya satu puskesmas itu bisa sangat membantu bagi mereka. Apalagi PTM ini kan dampaknya berkelanjutan dan PTM itu bukan sifatnya itu individu. Jadi memang harus diri sendiri gitu yang memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Selain terkait tadi alokasi dananya yang kiranya masih rendah, apakah dari 3 penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan kesehatan mental itu ada faktor-faktor yang saling terkait atau mempengaruhi gitu menurut teman-teman sekalian? Mungkin kalau dari obesitas sama diabetes itu mungkin mereka itu saling terhubung satu sama lain karena obesitas itu merupakan penyakit degeneratif yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Bisa dilihat kalau misalnya obesitas itu kan itu
itu tuh penimbunan lemak ya dalam tubuh ya. Jadi kadang kalau terlalu banyak lemak itu insulin kita meningkat, jadinya bisa terjadilah diabetes tersebut. Nah, kalau dari kesehatan mental ini juga mungkin bisa bisa berkesinambungan karena rata-rata orang obesitas itu kan badannya lumayan besar, terus kadang bisa juga karena dia punya badan yang besar itu dia dibully sama temennya, jadinya muncullah kesehatan mental ini. Terus juga kadang dari diri dia sendiri dia merasa nggak pede dengan badannya, jadinya muncullah kayak dia itu jadi minder, jadi insecure. Nah, itulah yang menimbulkan penyakit mental tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Tadi kan ada beberapa faktor ya terkait dengan PTM, dan di sini kan kita highlightnya di obesitas, kemudian di diabetes dan juga kesehatan mental. Menurut saya kalau yang saling terkaitan dari ketiga penyakit ini, mungkin tadi kan ada faktor sosial ekonomi ya, Iya. itu sangat terkaitan dengan tiga penyakit ini. Maksudnya kalau misalkan kesehatan mental itu kan bukan penyakit degeneratif ya, jadi kalau misalkan obesitas dan juga obesitas juga diabetes kan penyakit degeneratif, jadi itu bisa saling berkaitan mereka. Cuma untuk kesehatan mental ini enggak. Tapi kalau untuk secara keseluruhan yang saling keterkaitan, faktor yang saling keterkaitan menurut saya ya kita di faktor dari sosial ekonomi dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti sekarang ini kan orang-orang ini kurang masyarakat pada umumnya itu kurang aware terhadap kesehatan mental ya. Jadi mereka menganggap kesehatan mental itu masalah sepele, padahal aslinya kesehatan mental itu kalau misalkan dibiarkan ya akan sangat berbahaya gitu. Dan orang-orang dan masyarakat Indonesia sekarang itu masih kurang paham, maksudnya mungkin karena kurang edukasi atau kurang apa dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, meremehkan dari penyakit kesehatan mental ini sendiri. Terkait penyakit kesehatan mental itu kan tadi kan disinggung tentang faktor sosial ya, mungkin sosial keluarga atau faktor orang-orang terdekat yang emang sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. Terus ada juga di highlight terkait apa status ekonomi juga. Jadi kayak apakah kayak status ekonomi yang rendah dan status ekonomi yang tinggi itu sangat berpengaruh terkait kesehatan mental. Kadang kan kalau sebagaimana yang kita tahu ya, kadang tuh untuk mohon maaf status ekonomi yang menengah ke bawah itu masih menganggap kesehatan mental itu sebagai hal-hal yang tabu, atau malah kesehatan mental ini dianggap oh ini sakitnya tuh bukan sakit yang fisik tapi sakit kayak dikaitkan ke mistis kayak gitu. Mungkin itu kalau gitu kayak gitu gimana menurut teman-teman? Yang lain juga. Kalau aku iya sih setuju, soalnya rata-rata ya orang tua zaman dulu tuh masih menyepelekan tentang kesehatan. Jadi kayak apa ya? Mungkin pengaruh budaya di Lingkungan. di lingkungan itu sendiri. Jadi kayak nyepelein kayak nah ini mah nanti sembuh gitu. Kayak apa ya? Nggak usah mahal-mahal ke fasilitas kesehatan, nanti juga sembuh sendiri kayak gitu. Kayak apa ya, intinya tuh nggak ngeprioritasin soal kesehatan gitu. Nah, bisa di highlight juga sosial ekonomi ini kan kayak orang yang mungkin punya uang lebih itu bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, nggak perlu ngantri-ngantri, atau mereka tuh harus ngajuin dulu gimana sih bilangnya, ngajuin apa sih, minta surat rujukan gitu kalau misalnya dia tuh kesehatan mentalnya terganggu. Nah, sedangkan kalau yang miskin itu kan banyak mikirnya dulu loh. Kalau misalnya mau ke vaskes, pasti kesehatan mental itu kan kadang ada yang nggak ditanggung sama BPJS, jadinya mikir dulu, pasti nanti biayanya mahal segala macam. Jadinya memang perlu di highlight kalau misalnya sosial ekonomi ini sangat berperan besar kepada kesehatan mental. Terus juga kebanyakan orang yang ekonominya ke atas itu memang mereka itu karena mungkin mereka bisa mengakses dengan cepat ya, jadinya dia tahu loh kalau misalnya anak aku nih diem nih kan, mungkin ada perubahan di diri dia, bisa langsung dibawa ke psikolog. Tapi kalau misalnya orang yang dengan ekonomi rendah, seperti Nafisa bilang tadi, pasti mereka nganggapnya karena mereka juga di situ kurang mendapatkan edukasi yang benar ya, kurang bisa mendapatkan fasilitas yang benar, jadinya mereka kadang nganggapnya ini tuh gara-gara disantet nggak sih, makanya dibawa ke dukun gitu. Terus mungkin ya selain faktor sosial sama ekonomi juga yang lebih penting itu faktor dari diri kitanya sendiri, faktor individu itu sendiri. Yang kadang kan kalau misalnya
pencegahan dini kayak sebelum timbul gejala-gejala itu dia tuh nggak mau gitu datang ke fasilitas kesehatan untuk screening dan lain-lain. Kalau menurut saya faktor individu itu lebih penting daripada ekonomi dan sosial. Maksudnya lebih utama gitu dari diri sendiri gitu. Nah itu faktor individu menjadi salah satu permasalahan ya, emang sangat sulit untuk dihilangkan ya. Maksudnya kalau misalnya faktor kebijakan atau faktor yang lain itu masih bisa diintervensi masih dengan mudah gitu. Cuma untuk faktor individu sebenarnya pemerintah tidak kurang-kurang untuk terkait dengan kesehatan, cuma ya seperti di awal sudah dijelaskan emang prioritasnya untuk pemerintahan sekarang emang bukan di nomor satu kan. Cuma kayak tapi kan sekarang ada kayak cek kesehatan gratis, itu sebenarnya ya sangat membantu untuk orang-orang yang paham. Cuma kalau untuk orang-orang yang masyarakat yang belum paham terkait hal itu sepertinya percuma, seperti faktor individu itu tadi. Misalnya kalau screening kesehatan itu kan ada orang-orang yang mereka takut untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan screening karena mereka takut kalau misalkan ditemukan atau ada potensi penyakit atau apa misalnya kayak obesitas di dalam dirinya, itu malah bikin kepikiran nanti bisa jadi stres atau apa. Nah itu yang harus dihilangkan ya. Padahal sebenarnya screening itu kan untuk langkah awal mencegah terjadinya penyakit itu sebenarnya mungkin butuh edukasi yang lebih giat lagi ya dari tenaga kesehatan kita ya. Itu menjadi PR sebenarnya kalau faktor individu itu. Selain itu juga kayak aktivitas fisik itu kan memang yang hanya bisa diubah oleh individu itu sendiri ya. Maksudnya orang-orang mungkin kalau tenaga kesehatan itu cuma bisa memberi saran atau memberi edukasi, kan untuk melaksanakannya itu dari individu itu sendiri. Jadi emang sangat sulit sih kalau faktor individu faktor individu untuk menurunkan angka PTM ini, untuk mengintervensinya itu sangat sulit kalau faktor individu. Itu menjadi PR sih. Tapi kan bisa dilihat kayak di zaman sekarang ini kan banyak orang yang FOMO gitu, olahraga, bisa kayak yang ngetren sekarang itu seperti lari yang pakai Strava itu atau padel, naik gunung gitu kan. Itu kan bisa nge-gym gitu juga. Itu kan sebenarnya FOMO yang bagus ya untuk Pilates. ya itu kan FOMO yang bagus buat mencegah PTM, karena semakin kita rajin berolahraga itu semakin bagus untuk mencegah PTM. Bisa dimulai sebenarnya pencegahan dari individu itu bisa dimulai perlahan dari kitanya FOMO kayak gitu. Tapi mungkin kan kembali lagi ya ke FOMO, sebenarnya emang banyak yang FOMO, cuman kan FOMO itu tidak menjamin ya remaja-remaja yang lain itu melakukan kegiatan itu tuh konsisten gitu loh. Jadi mungkin adakah cara lain yang lebih efektif atau yang sekiranya emang kedepannya akan konsisten gitu loh, selain mereka kayak FOMO naik gunung atau lari gitu. Apakah ada peran penting dari misal digital, media sosial yang seperti itu, apakah ada peran efektif kalau menurut kalian? Karena kan yang seperti kita tahu ya, kadang tuh ada dari faktor sosial media faktor-faktor negatif, misalnya ada juga berita-berita yang disebarkan secara hoax gitu-gitu. Itu menurut kalian gimana? Sebenarnya peran sosial media itu, nah balik lagi ya, kan FOMO ini. Oh iya. Iya lanjut. Maksudnya gantian gitu ya jawab. Oh iya, abis ini kan dua orang bisa dilihat ya, FOMO itu kan awalnya dari sosial media. Berarti sosial media ini kalau misalnya kita gunakan dengan bijak itu sebenarnya bagus untuk individu kita gitu. Tapi kalau misalnya seperti yang di-highlight tadi berita-berita hoax, itu berarti kita kurang bijak aja memakai sosial medianya. Di sosial media juga banyak kayak motivasi dari orang-orang, misal kayak influencer yang mau kurus gitu, yang tadinya maaf ya badannya berisi, terus dia kayak menjalani program diet, terus dia nge-share kayak perjalanan dia kayak minum ini, terus olahraga yang ini, terus kayak makanannya dijaga, olahraganya apa aja, kan banyak yang kayak gitu. Kalau kayak tadi yang disampaikan kayak kitanya harus pinter-pinter aja main media sosial, cari-cari referensi atau motivasi yang lain biar gak FOMO doang. Aku setuju sih, soalnya temen aku juga awalnya dari FOMO ya.
dia tuh kayak lihat perjalanan influencer kayak dari BB-nya segini jadi segini, terus bentuk badannya bagus, akhirnya dia tuh rutin nge-gym, terus olahraga kayak lari kayak gitu, konsisten setiap minggunya itu, mungkin hampir setiap hari juga, tapi emang berlanjut nggak kayak tiba-tiba berhenti gitu. Yang berawalnya tuh lihat di sosial media si influencer itu gitu. Bagus. Menurut saya juga kalau sosial media ini memang dampaknya juga sangat ini ya. Soalnya FOMO yang sekarang dilakukan oleh anak-anak muda itu kan berawal dari media sosial ya. Mungkin kalau media sosialnya kurang gencar atau kurang rame di zaman-zaman sebelum sekarang ini, mungkin emang agak kurang. Tapi sekarang ini kan media sosial, siapa sih orang-orang nggak punya media sosial gitu kan. Jadi untuk menginfluence para orang-orang atau teman-teman atau masyarakat yang ingin mulai hidup sehat itu emang sangat membantu, sangat berpengaruh sih. Terutama untuk FOMO itu sebenarnya FOMO yang baik nggak masalah sih. Jadi efektif ya peran sosial media ini Efektif. sebenarnya kalau misalnya digunakan secara baik. Iya. Tapi kan sekarang banyak kasus yang tau nggak sih apa sih vitamin penambah BB, tapi itu malah jadi komplikasi, maksudnya jadi yang ada yang jadi bulat gitu, iya, mukanya jadi moon gitu kan. jadi penyakit, ada efek sampingnya. Berarti efek samping. Berarti itu tuh yang salahnya. Yang salahnya Karena instan gak sih? Iya, Biasanya misal ada kayak kalau ada yang promosiin kayak gitu, terus kan biasanya ada keranjang kuning atau apa kan. Iya, Nah, kita kan bisa lihat dari bahan-bahannya nggak sih dulu, terus apa aja yang bahaya, ini mengandung apa. tapi itu tuh Kita membludak bisa sih. Nah, Ya. bisa di-highlight juga kalau misalnya orang-orang yang beli itu kadang mereka itu FOMO-nya ke yang nggak baik gitu. Mereka tuh mau mengharapkan hasil yang instan. Iya. Dan maaf juga kalau misalnya mereka itu biasanya emang karena kurangnya dapat pemberitahuan gitu, kurangnya pemberitahuan dari penyuluhan dari orang-orang kesehatan, jadinya mereka itu asal beli tanpa mereka tuh melihat dulu loh apa sih ada efek sampingnya, terus bahan-bahannya apa aja. Kadang dari ketidaktahuan itu juga karena mereka mengharapkan fokus yang instan, jadinya tuh kayak gitu. Mungkin si orang pemakai itu ya, pemakai vitamin itu tuh nggak dibarengi sama kayak pola makan, terus kan bukan cuma harus minum vitamin itu doang biar tiba-tiba nurun BB-nya, tapi kan kita juga kayak harus aktivitas fisik, terus pola makan, mungkin faktor itu juga ya. Itu kembali lagi ke penggunaan media sosial yang bijak tadi. Berarti kan dia hanya menelan mentah-mentah gitu informasi. Iya. Nah, emang sudah ada buktinya, cuma kan kita nggak tahu itu dampak atau efek samping dari tubuh dia dampak atau efek samping dari tubuhnya itu apa gitu. Nah, itu salah satu pentingnya itu tadi penggunaan media sosial yang bijak. Jadi nggak semua ditelan mentah-mentah, harus ada, ya mungkin dia mengkonsumsi obat itu harus ada konsultasi dengan dokter, harus ada dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah, mungkin itu yang tidak dia lakukan. Jadi kan memang sekarang ini banyak banget sih obat-obat atau apa suplemen yang bikin gemuk atau bikin apa itu secara instan itu balik lagi ke individunya, ke individu masing-masing. Berarti kan tadi kayak bisa disimpulkan kayak ada beberapa faktor ya, seperti faktor dari individu sendiri, lalu faktor misal kegagalan sistem seperti tadi dana untuk kesehatan tuh yang alokasi dananya masih rendah gitu. Kalau menurut teman-teman sekalian, apakah peningkatan angka PTM di Indonesia ini yang paling berpengaruh tuh faktornya dari faktor seperti individu tadi atau dari kegagalan sistem seperti alokasi dana untuk kesehatan yang masih rendah gitu? Mungkin kalau PTM itu sendiri dari yang faktor yang paling berpengaruh itu mungkin dari individu. Yang lainnya itu berpengaruh, tapi berpengaruhnya tuh tidak sesignifikan kalau misalnya dari individu sendiri. Karena penyakit PTM itu kan rata-rata itu dari penyakit degeneratif. Jadi itu dimulainya dari hidup sendiri, dari individu sendiri. Kayak bisa dilihat kalau misalnya orang pola makannya itu ngasal-ngasal gitu, itu kan bisa menimbulkan penyakit itu sendiri. Karena itu emang dasarnya itu PTM itu didasari dari individu itu sendiri. Mungkin kalau misalnya adakah solusi lain yang sekiranya lebih efektif dan realistis selain dari faktor tadi? Kalau misalnya FOMO itu kan kadang tidak konsisten ya walaupun sebenarnya FOMO-nya baik, ada beberapa yang juga yang berkelanjutan secara konsisten. Ada nggak sih yang kayak walaupun perubahan perilaku itu sulit untuk dirubah, apakah ada pendekatan yang paling realistis gitu untuk menurunkan angka PTM ini? Apalagi kan yang terkena PTM akhir-akhir ini tuh kebanyakan remaja di usia kita ya, maksudnya sejak dini gitu.
seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Itu menurut saya yang bisa mengintervensi itu ya dari tenaga kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan kita kan cukup banyak, cuma kan mereka tidak semua mau, maksudnya datang ke daerah-daerah yang memang kurang edukasinya. Dia hanya berpusat di tempat-tempat di kota-kota. Nah, menurut saya peran dari tenaga kesehatan di sini sangat penting, terutama untuk pelayanan primer ya, terkait dengan apa sih, edukasi itu promotif, preventif itu sangat diperlukan. Ya kita tahu semua orang punya media sosial, cuma kan kita nggak bisa memastikan bahwa apa yang mereka akses di media sosial itu ada yang berguna buat dia, terutama untuk kesehatannya kan. Karena ada yang penting juga diakses itu kan, emang banyak info-info di media sosial yang kalau emang kita cari dapat, cuma kan kalau emang dia nggak niat untuk mencari kan ya percuma, sama aja gitu. Jadi menurut saya emang tenaga kesehatan di sini harus berperan lebih giat lagi untuk tenaga kesehatan, karena bisa mengintervensi dari individu itu sendiri ya, salah satunya ya tenaga kesehatan. Semakin banyak tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat atau di, maksudnya kita tahu saat ini kan puskesmas kan mencakup satu kecamatan, dan satu kecamatan itu sangat luas, dan untuk jumlah tenaga kesehatan itu tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di situ. Mungkin melakukan edukasi hanya sebagian kecil dari masyarakat yang misalnya hadir atau yang misalnya mendapatkan informasi yang tenaga kesehatan sampaikan. Menurut saya tenaga kesehatan ini perlu diperbanyak atau perlu diperbaiki lagi, perlu disebar atau perlu disebar di wilayah-wilayah yang mungkin untuk saat ini misalnya jumlah puskesmas di setiap tenaga kesehatan promotif dan preventif atau tenaga promosi kesehatan itu hanya 2 atau berapa, mungkin bisa ditambah untuk menekan angka PPN. Jadi itu salah satu solusi yang bisa diambil lah. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa menambahkan atau tidak setuju pendapat saya. Atau misalkan selain dari tenaga kesehatan, misalnya ada kayak faktor dari lingkungan seperti komunitas kampus, seperti itu. Misal komunitas kampus ini ada yang mengadakan komunitas khusus untuk olahraga. Apakah berpengaruh juga? Apakah efektif untuk jangka panjang gitu? Mungkin kalau dari Kita lanjut. Tiga orang jangan diam aja. Ya, mungkin kalau dari komunitas itu sangat berpengaruh ya, karena biasanya kalau misalnya dari satu mulut ke mulut lain itu biasanya selalu ngikut gitu. Jadinya mungkin itu juga berpengaruh. Kalau misalnya kayak teman gitu, kalau misalnya kita punya teman yang misalnya kita ngeliat teman kita nih sering olahraga, pasti otomatis kadang teman kita suka ngajakin kita juga kan. Jadi otomatis kadang kita juga ngikut gitu kebiasaannya dia, dan itu tuh juga sangat berpengaruh gitu. Peran yang seperti kayak keluarga atau teman gitu untuk memberitahu kita juga gitu. Dari teman-teman ada yang bisa mengembangkan atau kayak pendapat lain gitu, kayak solusi realistis yang paling dekat, atau dari saudara teman-teman sendiri atau teman terdekat teman-teman ada yang pernah mengalami dari 3 penyakit yang kita bahas ini seperti obesitas, diabetes atau kesehatan mental, mungkin solusi terbaiknya yang diberikan seperti apa gitu? Mungkin ya kalau misalnya kasus dari keluarga saya sendiri itu tuh mengenai kesehatan mental ya. Jadi dia itu punya anxiety disorder yang dimana kecemasannya itu berlebihan. Jadi kayak misalnya cuma kayak sakit gini, kayak kepikirannya segimana gitu ya. Terus dia juga punya lambung. Punya lambung juga. punya lambung. Asam lambung. Punya asam gitu. Nah, dia tuh nggak mau screening kesehatan, nggak mau ke psikolog, nggak mau ke rumah sakit karena takut dia tuh ada penyakit yang serius. Nah, mungkin karena dia tuh introvert gitu loh, jadinya dia tuh malah diagnosis sendiri di handphone, kayak tiba-tiba kayak ke kanker lah, ke apa gitu pikirannya tuh kan. Padahal pas kemarin itu dia akhirnya mau ke fasilitas kesehatan, dia cek, ternyata kata dokternya nggak apa-apa, karena itu itu tuh dampak dari
anxiety-nya itu sendiri gitu. Akhirnya dia tuh sekarang setiap ada kayak keluhan atau butuh temen cerita ya, kayak butuh harus ngomong biar dia tuh nggak kepikiran, akhirnya pakai Halodoc ya, aplikasi kesehatan itu untuk kayak konsultasi kesehatannya itu biar dia tuh nggak usah datang ke Paskes cuma kayak ngobrol-ngobrol doang. Berarti itu kayak contoh nyata dari penggunaan tadi media sosial ya. Terus juga kayak aplikasi Halodoc itu juga membantu ya kalau misalnya kita mungkin males lah datang secara langsung ke dokter untuk konsultasi, jadi kita bisa konsultasi secara online. Gitu. Iya sih. Terus tadi terkait kita anggaran dana untuk kesehatan yang kurang ya, apalagi kelihatan banget dari status ekonomi yang emang masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu. Adakah kalau dari teman-teman ada nggak solusi biaya efektif untuk 3 penyakit PTM seperti obesitas, diabetes, dan kesehatan mental gitu? Apa bisa ulangi? Tadi kan ada salah satu masalah kita juga lanjutkan seperti alokasi dana anggaran untuk kesehatan yang masih kurang ya, belum diprioritaskan. Kalau dari teman-teman sendiri tuh ada nggak sih solusi biaya yang efektif untuk menurunkan angka PTM ini? Gitu. Terkait dengan biaya, kalau menurut saya misalkan pemerintah menggelontorkan dana untuk biaya kesehatan itu sangat besar ya, itu mungkin bisa sebagian maksudnya bisa diprioritaskan ke fasilitas pelayanan primer terlebih dahulu ya, karena kan primer kan paling awal paling dekat dengan masyarakat gitu ya, itu mungkin itu bisa membantu. Jadi kan kalau primer kan dia kayak preventif, promotif itu kan sebelum terjadinya penyakit itu kan sudah ada. Kalau bisa dilibatkan situ untuk alokasi dananya mungkin bisa disiapkan di pelayanan kesehatan primer. Itu bisa di situ bisa kayak memperkuat promosi kesehatan atau memperbaiki fasilitas pelayanan yang ada di puskesmas atau daerah-daerah terpencil. Nah itu terkait dengan dana bisa digelontorkan lebih besar lagi ke puskesmas, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat. Setuju dengan pendapat Wendy, kalau misalnya dana itu kalau dialokasikan dengan baik bisa mencegah dari segi preventif, promotif itu semua bisa dicegah, atau bisa di-highlight tadi seperti di vaskes pertama dulu, yang dibenarkan itu dari vaskes pertama dulu, karena puskesmas itu kan lebih menyentuh ke masyarakat. Nah, tapi di sisi lain juga pemerintah itu mestinya tidak membatasi BPJS. Jadi BPJS itu dibuat itu penyakitnya itu tidak dibatasi gitu, cuman penyakit ini aja loh yang di cover sama BPJS, karena PTM ini kan jangkauannya penyakitnya luas ya, bukan kayak cuman 3 tadi, banyak penyakit lainnya juga, tapi yang kita highlight di sini emang 3 tadi. Apalagi di penyakit diabetes itu paling sering terjadi zaman sekarang, itu paling banyak nih diabetes terjadi. Nah, diabetes itu kan butuh yang namanya suntik insulin juga ya. Nah, di sini juga mestinya peran pemerintah itu sangat penting untuk supaya akses suntik insulin ini dari segi harga ataupun dari segi untuk aksesnya itu dipermudah kepada masyarakat. Jadi harganya itu mungkin pemerintah bisa menurunkan sedikit harganya biar bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang ekonominya kurang gitu, yang mempunyai diabetes itu. Mungkin kayak disebar juga ya pemerataan tempat-tempatnya seperti daerah 3T itu juga. Iya.
Itu benar. Mungkin selain anggaran alokasi dana kesehatan tadi, ada nggak kebijakan dari pemerintah sendiri yang secara tidak langsung itu bisa mengurangi angka terjadinya PTM? Kalau menurut saya itu terkait dengan kebijakan itu salah satunya pemerintah harus lebih gencar dalam mengawasi produk-produk makanan yang ada di Indonesia khususnya, maksudnya produk makanan yang instan ya. Seperti kita tahu kayak di Singapura dan di negara-negara lain itu kan mereka sudah aware dengan kandungan gula di dalam setiap produk makanan. Itu ada apa ya, kayak misalnya merah itu tinggi kandungan gulanya. Nah, dengan di Indonesia ini belum ada kebijakan itu. Nah, menurut saya itu kebijakan bisa diimplementasikan di Indonesia, dan itu juga mungkin sangat menurunkan, bisa mungkin secara nggak langsung ya dapat menurunkan angka PTM, karena dari masyarakat pun tahu oh ini kandungannya melebihi dari apa yang sudah di standar atau apa sudah yang dikonsumsi oleh tubuhnya sendiri. Bukan hanya gula, mungkin kayak kandungan garam, seperti kita tahu kan setiap makanan itu kandungan garamnya sangat tinggi ya. Nah itu mungkin kebijakan dari pemerintah, mungkin dia bisa bekerja sama dengan industri-industri food atau industri makanan yang produksi makanan cepat saji atau makanan jajanan yang di Indonesia ini untuk menerapkan kebijakan tersebut. Jadi mereka benar-benar mengawasi produk atau olahan atau makanan yang diproduksi oleh perusahaannya dan memberikan label untuk setiap makanan. Kayak misalnya makanan mengandung tinggi gula atau makanan mengandung tinggi garam itu mungkin bisa diimplementasikan ya. Kita bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh negara Singapura itu. Untuk saat ini saya pernah dengar itu sudah dirancang atau sudah mungkin, tapi untuk diimplementasikannya belum tahu ya, dan untuk merilis kebijakannya itu belum tahu kapan, atau mungkin sudah sekarang, saya juga tidak tahu. Karena menurut saya itu cukup membantu. Mungkin dari teman-teman ada pikiran kebijakan lain. Jadi kalau misalnya mengadakan kebijakan itu diperlukan apa ya? Kayak kerjasama lintas sektor gitu ya, berarti. Berarti di sini. Apakah itu menjadi kayak solusi paling efektif, atau adakah solusi lain yang kayak sekiranya dapat diprioritaskan untuk menurunkan angka PTM ini gitu? Atau sejauh ini itu menjadi solusi paling efektif? Kalau dibilang itu solusi paling efektif, sepertinya enggak juga ya itu. Karena balik lagi PTM ini kan individu, jadi butuhnya kesadaran individu terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang lain-lain. Kayak tapi mungkin cara tadi mungkin bisa efektif, tapi tidak seefektif, tidak yang langsung kayak PTM-nya langsung turun gitu. Karena dengan cara PTM itu kita bisa tanggulang itu secara perlahan tapi pasti gitu loh. Kayak dengan cara yang tadi itu bisa juga, atau seperti kita edukasi lebih lagi ke masyarakat. Kalau misalnya kandungan yang kita makan tuh mestinya bolehnya segini. Habis itu lebih aware lagi sama cara baca kandungan gizi itu yang benar kayak mana gitu. Setuju sih. Ya aku juga setuju, soalnya kayak kalau misalnya bukan berawal dari diri sendiri itu kan gimana ya, maksudnya kalau misalnya nggak dari diri sendiri itu dari siapa gitu kan. Kalau misalnya ya dari pemerintah, dari perbaikan kebijakan pemerintah gitu kan, nggak menjamin masyarakat itu menerapkan apa yang udah pemerintah keluarkan di kebijakannya. Kayak mungkin kalau menurut saya itu lebih ke intervensi dari diri sendiri dulu, kayak kurangi gula, terus kayak pola makan, pola tidur juga gitu. Jadi jadi pencegahannya tuh tetap balik ke diri sendiri, tapi mungkin didukung oleh seperti edukasi dan lain-lain gitu. Selain dari peran diri sendiri, mungkin kan kalau perubahan perilaku itu kan kadang ada ya yang sulit juga untuk mengubah perilaku itu. Apakah peran-peran orang terdekat itu diperlukan, seperti peran keluarga atau kadang peran teman yang terdekat gitu? Apakah efektif gitu menurut kalian? Betul. Ya keluarga itu mendukung. Ya peran keluarga itu juga mendukung.
Ya soalnya kalau perilaku keluarganya misal ya dalam suatu keluarga gitu, misal bapak sama ibunya kayak makan gulanya tuh berlebih, garamnya tuh berlebih, mungkin kan anak selalu mencontoh ibu bapaknya kan dalam segi makanan atau perilaku apapun, mungkin dalam makanan sehari-hari itu juga kan pasti makan makanan yang sama kalau di rumah kan. Iya. Pasti anak juga ikut-ikut. Nah itu bisa jadi faktor timbulnya obesitas juga atau apa, menurut saya gitu. Tapi ada juga dari pendidikan, dari pengetahuan kita. Kalau misalkan orang tua kita belum tahu kandungan itu harus dikonsumsinya berapa, kalau misalkan anaknya itu punya pengetahuan kayak pendidikannya cukup, pasti anak itu tahu konsumsi yang harus Konsumsi lebih. iya yang dikonsumsi itu takarannya berapa dari pendidikan itu sendiri. Iya, ada kan takaran apa? Iya, Yang takaran sehari gula. tubuh menyerap kayak gula itu ada berapa gitu. kan ada kayak gula itu kan berapa konsumsinya, kayak cuma Iya. berapa gram, Iya, itu kan dalam sudah sehari dalam itu. sehari itu kan sudah diatur ya. Jadi kalau benar kata Caca tadi, kalau misalnya anak itu kan rata-rata sekarang tuh apa yang orang tuanya masak, apa Iya. orang tuanya makan tuh ngikut aja kan. Nah jadi kalau misalnya kalau dalam satu keluarga itu nggak ada yang misalnya kayak si anak nih tahu nih, si anak tuh kalau misalnya tahu, dia tuh sebenarnya harus ngasih tahu ke orang tuanya, jangan diem aja. Karena dari kayak gitu juga dari yang anaknya kayak nggak mau kasih tahu, nanti orang tuaku tuh pasti kayak ngomong, pasti mama itu lebih tahu kan, kadang gitu kan, Iya. orang tua itu kan kayak gitu kan. Nah tapi semakin kalau misalnya anaknya berpendapat kayak gitu terus, nanti lama-lama itu juga bisa menyebabkan PTM tersebut, kayak bisa munculnya karena udah keseringan makan nih yang manis-manis, gara-gara itu bisa jadi munculnya obesitas atau diabetes. Ya kan obesitas itu kan juga itu kan gak gara-gara makan gula aja lah, itu bisa jadi gara-gara makan yang tinggi natrium atau apa. Nah dari pola makan ini juga bisa menyebabkan kesehatan, bergantung kepada kesehatan mentalnya juga gitu loh. Dari lingkungan pertemanan juga pengaruh sih. Iya. Misalnya saya pribadi kayak misal setiap hari tuh kayak hari ini nggak mau minum es teh banyak-banyak, kalau nggak sehari beli satu aja. Tapi kadang pengaruh teman, misal mau beli makan lupa bawa minum botol, beli lagi lah es teh, soalnya teman kita beli, kita ikut-ikutan beli. Tapi kalau menurut kalian ya, kalau kopi itu emang bisa nurunin stres ya? Nah kan mahasiswa iya. kan. Kalau Nah, misalnya setiap ada tugas yang banyak kayak pusing, pasti solusinya kopi. Sedangkan kan kopi itu tinggi kafein. Nah itu kan Gimana? ya kafein dari jurnal yang aku baca tuh juga kan, kenapa orang stres itu cenderungnya kopi. Nah karena kafein itu bisa, kalau nggak salah ya ini yang dari aku baca itu, kafein itu bisa bisa mengurangi sakit kepala itu. Makanya kebanyakan mahasiswa sekarang kalau stres kopi gitu, karena Minum kopi juga nggak baik. iya kan itu juga ada batas dan dosisnya juga gitu. Nanti kan bisa kayak jadi asam lambung atau apa gitu. Kadang ada juga yang kayak minum kopi biar melek buat begadang. Iya. Dan mereka seharian nggak makan, makan sehari sekali yang makan pedas kayak gitu. Asam Jadi kayak, naik. Ya nanti asamnya naik gitu. Wait sih. Kalau dari kalian pribadi ada nggak sih kayak solusi, bener-bener solusi dari diri sendiri, kayak tadi kan kita bilang ya kayak walaupun kitanya pengennya emang makan pola makan yang sehat, tapi aja nanti pola pertemanan kayak tiba-tiba pengen es teh. Kalau kalian sendiri ada nggak yang kayak emang nahan diri, solusinya dari diri kalian untuk nahan itu gitu loh, ada nggak? Puasa uang. Iya benar sih puasa, tapi sebenarnya itu dari punya uang juga bisa. nggak punya uang, atau emang diri kita sendiri dulu yang berprinsip kayak aku punya teman. Kalau misalnya dia hari ini pengen cut gula tuh, hari ini benar-benar kayak walaupun udah kita ini makan lo es krim gitu kan, itu kan. Itu makan lo es krim. Tapi kalau misalnya kita memang udah berprinsip gitu, itu biasanya bisa juga sih menghindari kita gitu.
Sebenarnya banyak solusi tapi kesadaran diri aja. Iya, Susah. prinsip diri sendiri. Iya, aku juga prinsip. Gedean salahnya. Apa Ya itu maksudnya itu balik lagi ke prinsip diri sendiri gak sih? Buat merubah itu atau ada keinginan pengen sehat kan tetap balik lagi ke diri sendiri. Jadi yang paling berpengaruh tuh faktor perilaku. Iya. Soalnya PTM ini nggak bisa diselesaikan dengan satu sektor saja, ya, kayak sektor kesehatan. Ya. Kesehatan pendidikan itu juga bisa membantu menurunkan, terus kayak sektor ekonomi itu juga bisa membantu. Jadi nggak hanya difokuskan pada sektor pendidikan, sektor kesehatan saja. Jadi- kayak misalkan dari kebijakan pemerintah ini udah bagus. Berapa menit Kak? jadi ya ingat jadi. Misal nih, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu udah bagus. Cuma tingkat pendidikannya dari masyarakatnya ini sebenarnya nggak mendiskriminasikan orang-orang yang pendidikan rendah. Cuma kalau misalkan orang-orang pendidikannya dia mau belajar sebenarnya sama saja. Cuma kayak misalkan tadi pemerintah membuat kebijakan misalnya memberi label pada makanan. Nah, cuma kan nggak semua orang membeli makanan itu membaca label. Itulah pentingnya sektor pendidikan. Jadi memang nggak bisa disahkan dengan satu sektor saja, harus beberapa sektor dan mereka harus berkolaborasi, mereka harus bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak mengulangi ini untuk menurunkan prevalensinya. Jadi saling berkaitan semuanya. Jadinya berarti Iya, ini saling harus dilakukannya kerjasama antar sektor. Kalau berarti bisa di highlight kalau misalnya tidak ada dari satu sektor lain, dari yang kayak Wendy bilang dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi itu kalau misalnya tidak bekerja sama dengan baik berarti semua yang telah dilakukan itu agak kurang gitu ya berarti. Mungkin bisa optimal soalnya memang yang paling bertanggung jawab kan memang sektor kesehatan. Karena setiap apa ini penyakit tidak menular. Penyakit berarti kan dia berkaitan dengan sektor kesehatan. Kalau sektor lain itu dapat membantu, bukan dapat membantu, harus membantu sebenarnya untuk untuk agar Menurunkan prevalensi penyakit ini nih bisa menurun. Karena kita nggak tahu maksudnya tren ke depan ini bagaimana apa. Tapi menurut saya tren ke depan ini atau PTM ini malah semakin semakin naik karena naik. ya. Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang ini Makanan viral. kan rata-rata makanannya udah mulai apalah, terus handphone lah segala macam itu Iya. dia jadi kurang gerak. Soalnya banyak sekarang anak-anak usia balita itu udah obesitas, udah berlebih badan. Itu juga mungkin di sektor pendidikan pentingnya di situ sih, untuk orang tua terutama. Itu kalau seperti itu bagaimana cara menyeimbangkan seperti tadi kan menyeimbangkan pendekatan preventif sama seperti kerjasama lintas sektor sama juga keterbatasan anggaran seperti itu. Karena tadi yang disebutkan ya mungkin tren kedepannya terkait penyakit PTM ini akan semakin naik gitu. Jadi gimana sih caranya imbanginnya itu antara kerjasama lintas sektor lalu juga keterbatasan anggaran dana seperti itu. Mungkin kan kalau dari kerjasama dari pendidikan sama kesehatan itu dengan cara upayanya lebih ke promotif. Jadi dibuat kerjasamanya itu lebih aware gitu kepada kesehatan, apalagi yang di sini kadang orang yang ekonominya rendah itu kan tidak kurang ya pendidikannya. Nah di sini tuh peran orang kesehatan sama orang pendidikan itu bisa dijadikan satu gitu, jadi bisa memberikan solusi ke mereka atau bisa dilakukan penyuluhan secara bertahap atau kayak penyuluhannya tuh nggak harus mengumpulkan orang-orang gitu kan. Kita tahu ya kalau di dalam rumah tangga itu yang kebanyakan berperan itu apalagi perannya kepada anak-anak tuh ibu ya. Nah bisa dimulai dari pas dilakukannya posyandu itu kader atau orang yang dari kesehatan sama pendidikan itu membuat materi gitu, menyampaikan ke ibu-ibu tersebut. Nah biasanya ibu-ibu ini kan tipikal yang suka nyampein sesuatu gitu lah, jadinya bisa disampaikan ke orang-orang rumah lainnya. Nah itu ya bisa membuat juga supaya lebih aware kesadarannya. Lalu apakah ada dampak jangka panjang kalau misalnya trennya ini tren PTM ini semakin naik?
dampak jangka panjang bagi generasi muda ini sama buat sistem kesehatan Indonesia ini sendiri? Kalau PTM ini semakin, maksudnya tren ke depan semakin naik, dampak jangka panjang terutama kalau untuk sebuah negara ya pasti kan beban kesehatan semakin tinggi itu. Kalau kan PTM ini kan nggak hanya diserahkan 1 minggu terus dia sembuh gitu ya, jadi harus bahkan sampai si pasien pun ini meninggal mungkin ya, dia melakukan perobatan terus. Nah mungkin di situ beban biaya kesehatan sebuah negara itu emang semakin meningkat, semakin banyak, semakin besar. Nah, terus kalau untuk apa tadi dampak Generasi muda kita dampak generasi muda sangat 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 berdampak ya, karena kan seperti kita tahu kalau generasi muda ini kan sebagai nanti melanjutkan pemerintahan segala macam, maksudnya melanjutkan segala sesuatu yang ada di negara ini kan dari generasi muda yang sekarang ini. Kalau misalnya generasi mudanya seperti kita tahu tren penyakit PTM sekarang kan di bawah, maksudnya nggak dulu kan mungkin 40 tahun ke atas, sekarang nih di usia remaja bahkan di usia anak-anak itu sudah banyak mengalami penyakit tidak menular ini. Jadi kalau misalkan generasi mudanya pun sudah dihajar dengan penyakit-penyakit seperti ini, ya nanti untuk generasi yang melanjutkan ini siapa gitu, ini sangat-sangat besar dampaknya, terutama untuk generasi, untuk negara, untuk segala macam, sangat besar sih dampaknya. Mungkin juga kalau misalnya PTM makin banyaknya angka kematian tuh makin banyak, terus tuh itu yang buat negara kita tuh jadinya nggak stabil nanti kalau misalnya kebanyakan PTM gitu. Atau juga dampaknya ke generasi muda kayak yang dibilang, kan generasi muda nanti yang akan melanjutkan semuanya. Kalau misalnya mereka tuh ngeliat karena PTM ini trennya meningkat, biasanya orang tuh kayak semakin PTM jadinya kayak mereka biasa aja gitu, jadinya nanti ke depannya itu tidak kebijakannya tuh semakin kacau gitu. Jadinya kalau misalnya PTM ini tidak kita segerakan untuk dilakukannya pencegahan atau apa gitu. Mungkin tadi kan udah disebutkan ya kayak rencana program pencegahan dari pemerintah seperti pembatasan gula, garam dan seperti itu di dalam makanan gitu. Apakah itu tuh udah sesuai dengan kondisi lapangan, udah tepat sasaran gitu kalau menurut kalian? Kalau misalnya emang kurang atau belum, adakah solusi yang sekiranya emang lebih realistis dan efektif gitu? Jawab tidak. Menurut aku ya, kalau di lapangan kan apa yang pembatasan garam yang kayak gitu belum efektif ya, jadi masih banyak tuh makanan micin kan, maksudnya kita nggak tahu ya ini apa segimana gitu kan makanan yang di luar itu. Adakah solusi lainnya gitu kalau misalnya selain itu pembatasan gula garam dalam makanan gitu? Karena kan tadi seperti yang dikatakan Mas Wendy, rencana pemerintah baru rencana atau Ini sudah disusun ya regulasinya. Tapi belum direalisasikan ke masyarakat. mungkin ada solusi yang lebih realistis atau efektif untuk dampak jangka panjang gitu? Kalau untuk solusi, maksudnya solusi yang disebutkan sebelumnya terhadap kebijakan dengan pembatasan pemberian label itu kan harus dibarengi dengan pendidikan juga. Itu emang itu kalau untuk saat ini sangat Sulit sangat mustahil buat diimplementasi. Maksudnya buat membantu menurunkan itu memang sangat susah. Kalau solusi yang lebih realistis menurut saya ya memprioritaskan kesehatan itu menjadi prioritas pertama di Indonesia dan menggelontorkan dana itu di besar dana itu memang difokuskan ke fasilitas kesehatan pelayanan primer karena itu kan lebih dekat masyarakat. Jadi dana terkait dengan kesehatan itu dibesarkan dan dijadikan prioritas nomor 1 di Indonesia. Kemudian fasilitas pelayanan primernya itu diperbaiki, mulai dari tenaga kesehatan, mulai dari fasilitasnya itu diperbaiki, dan itu sih mungkin realistis mungkin
bisa selain dari faktor individu, bisa dari faktor dari kebijakan pemerintah itu yang bisa realistis untuk membantu menurunkan angka prevalensi PTM ini ya dengan prioritas tadi dan juga anggaran. Kalau anggaran makin besar ya seharusnya angka PTM-nya bisa ditekan untuk semakin menurun. Kalau apa alokasi dana yang pemerintah sekarang kan ini ada MBG kan buat anak-anak sekolah. Nah itu kalau menurut kalian itu merupakan dampak jangka panjang juga nggak sih buat terkait penurunan PTM ini? Sebenarnya kalau MBG buat dampak penurunan PTM itu mungkin mungkin bisa jangka panjang kalau misalnya MBG yang dilaksanakan ini sesuai dengan ketentuan yang setelah disepakati sama pemerintah dan pihak MBG tersebut. Tapi kan kadang di Indonesia ini MBG itu merata tapi nggak terlalu merata, gimana ya bilangnya, kayak kesepakatan dari pemerintah sama kadang anggaran MBG ini kan bukan yang kayak perorangan ya. MBG ini kan dapur masak besar. Nah biasanya tuh MBG itu dinaungi salah satu kayak agensinya gitu. Nah kadang beberapa agensinya ini memotong uang anggaran MBG, jadinya makanya beberapa kadang MBG yang di masyarakat itu tidak sampai dengan benar. Nah jadi mungkin MBG ini membantu untuk PTM, mungkin diperbaikan dari segi perbaikan gizi untuk mencegah diabetes juga bisa kali ya, sama obesitas itu mungkin bisa. Tapi kalau mungkin harus dilaksanakan dengan benar lagi. Nah mungkin saran saya juga harus dilaksanakannya juga pemerintah itu harus lebih melaksanakan lintas sektornya lebih berjalan gitu. Jadi kan ini kalau sekarang ini bisa dilihat kan lintas sektornya itu masih kurang, lebih fokus kepada kesehatannya aja. Jadi mungkin masukan dari saya pemerintah itu harus lebih ke lintas sektornya lagi. Aku juga setuju, soalnya kayak lihat di berita-berita itu kayak alokasi dana untuk MBG itu banyak yang disalahgunain. Kadangan makanannya itu kayak kurang layak kayak gitu. Mungkin ya dampak besarnya itu buat orang-orang yang memang sulit makan makanan akses makanan bergizinya susah. Nah itu mungkin buat anak-anak yang memang memerlukan makanan bergizi itu tuh sangat sangat berpengaruh gitu ya, sangat efektif gitu kalau misalnya makanannya itu emang layak gitu, bergizi. Tapi kan sekarang di berita-berita juga banyak kayak MBG itu makanannya yang kurang layak kayak gitu, terus dananya juga malah yang ya gitu. Kalau aku sih nggak sepakat ya, maksudnya MBG dapat memberikan penempatan PTM karena ya seperti tahu kalau untuk MBG berjalannya sama seperti saat ini, untuk depan sama seperti saat ini, menurut saya itu nggak bisa membantu. Itu tahu kayak standar mereka ngasih susu isi kandungan susunya cuma 1%, misalnya gula dan segala macam, sama aja sebenarnya, malah memperbesar potensi ini. Terus itu standarisasi makanan itu mungkin ya tinggi garam segala macam, jadi itu nggak membantu sih menurut saya. Mungkin 0, sekian persen, nggak sampai 1% gitu membantu penyakit PTM. Dan seperti kita tahu dana yang digelontorkan di MBG itu kan 1 triliun per hari. Iya. Itu kalau misalkan diperbaiki atau dialokasikan untuk anggaran kesehatan mungkin malah lebih Mungkin itu lebih berguna. Ada lebih berguna gitu. Menurut saya kalau kalau selama pengimplementasian MBG saat ini sama seperti saat ini untuk ke depan beberapa bulan, menurut saya memang nggak efektif, bahkan nggak ada manfaatnya sih menurut saya. Mungkin ya hanya 1 kali sehari, ya mungkin membantu 1 kali sehari, cuma kan sebagian besar hidupnya dari anak-anak sekolah kan ya di rumah, makan makanan apa yang di rumah gitu kan. Mungkin itu pengaruhnya lebih besar daripada MBG yang mereka makin sekali gitu. Dan juga mereka udah dikasih MBG tapi masih jajan di luar. Iya. Dan kita tahu juga ada ahli gizinya juga ya. Di MBG-nya. Kan kadang tuh ada beberapa kasus yang emang
ya seperti itu, keracunan makanan lah atau Ya. makanan yang diberikan tidak layak, porsinya kurang pas kayak gitu. Menurut kalian gimana? Sebagai yang punya dapur MBG juga ya, ini saya ngomong nih sebagai orang yang punya dapur MBG, standarisasi MBG itu sebenarnya kalau dari ahli gizinya sudah benar. Nah kadang dari ahli gizi sama tukang masaknya itu suka ribut karena standar ahli gizi sama standar koki itu kan beda. Nah kadang mereka ribut. Nah kadang tuh ahli gizi ini juga memberikan standar itu makanannya tuh lebih bukan makanan bergizi sih, lebih ke diet untuk anak-anak tersebut. Nah dan juga beberapa yang saya tahu kalau dari dapur MBG itu kan alokasi dananya itu suka gak benar. Nah itulah yang bisa membuat dapur MBG-nya tuh itu. Terus juga yang banyak dari berita keracunan itu sebenarnya itu bisa jadi kesalahan dari emang dapurnya itu, gara-gara kadang ada beberapa dapur itu yang mereka itu ngambil tendernya doang, karena kan tender MBG ini kan lumayan gede ya. Kalau misalnya dihitung-hitung kadang tuh sebenarnya kalau misalnya MBG yang kayak gitu terus itu sebenarnya emang kayak kata Wendy tadi tidak bisa efeknya jangka panjang. Dan juga sebenarnya kayaknya tidak bisa menurunkan PTM juga deh, soalnya kan anak-anak itu kan kebanyakan di sekolah itu misalnya mereka masuknya jam 8 nih, terus ntar balik jam 3 jam 2 itu udah balik, kan rata-rata anak tuh kan kebanyakan di rumah. Nah mestinya juga pemerintah itu harusnya lebih aware gitu kalau misalnya kesehatan kalau mau menurunkan PTM itu emang dari anak, dari orang tuanya tersebut atau dari individu tersebut. Ya mungkin kalau misalnya dari hasil fokus group discussion kali ini ya terkait PTM, obesitas, diabetes, lalu kesehatan mental, itu dapat disimpulkan tadi ada beberapa faktor yang saling keterkaitan, seperti faktor-faktor dari perilaku sendiri, faktor hidup. Lalu mungkin solusinya bisa kerjasama atas lintas sektor ini kayak gitu. Lalu mungkin untuk anggaran dana atau alokasi dananya mungkin masalah kesehatan ini bisa diprioritaskan menjadi yang nomor 1 seperti itu. Mungkin ya sekian fokus group discussion kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.